Assalamualaikum adik-adik semua. Baik adik-adik, kita akan mulai membahas soal nomor 1. Daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan disebut, ya, jawabannya adalah yang A, sudut. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sudut, kecuali, ya, jawabannya adalah yang D, puncak sudut. Oke, sekarang kita lihat soal yang nomor 6 ya. Nah, di sini kita bisa lihat titik Q ini adalah sudutnya, PQ ini adalah kaki sudut, dan RQ ini adalah kaki sudut. Sedangkan yang di bagian tengah ini disebutnya sebagai daerah sudut. Ya, jadi tidak ada puncak sudut. Baik, lanjut lagi ke nomor 3. Satuan baku yang digunakan untuk pengukuran sudut adalah, ya, jawabannya adalah yang A, derajat dan radian. Untuk di level SD, kita akan belajar yang derajat dulu, sedangkan untuk radian nanti bisa di SMP atau di SMA ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 4. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur sudut adalah, ya, jawabannya adalah yang B, busur derajat. Oke, nomor 5. Pada gambar berikut yang merupakan kaki sudut adalah, kaki sudut di sini ada dua, yaitu yang TU dan VU. Di sini pilihannya yang paling tepat adalah yang B, TU. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Nama sudut pada gambar berikut adalah, nah, ini seperti yang kemarin Ustazah sudah bilang, banyak kalian yang terkecoh dengan nama sudut dan jenis sudut. Kalau nama sudut ini ada PQR, artinya nama sudut ini adalah sudut PQR. Yang paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya. Soal nomor 7 dan 8 berhubungan dengan gambar berikut. Jadi, gambar ini untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Baik, soal nomor 7. Titik sudut pada gambar di atas adalah, ya, yang H. Titik sudutnya berarti yang H. Oke, lanjut nomor 8. Kaki-kaki sudut pada gambar di atas adalah GH dan IH. GH dan IH atau GH, HG, HI itu juga boleh ya. Jadi kaki sudut yang tepat adalah GH dan U, salah. GI dan HJ, tidak ada GI dan HJ berarti salah ya. Oke, GH dan HI. GH dan HI. Nah, ini boleh ya. GH dan HI, yang D, HG dan GJ. Enggak ada sudut J di sini. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 9. Besar sudut TUV. Nah, kalau ini kita harus menggunakan busur derajat untuk menghitungnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat. Oke. Ini adalah sudut sudut lancip ya. Jadi kurang besar sudutnya pasti kurang dari 90 derajat. Jika kurang dari 90 derajat, nah, berarti kita menggunakan yang skala luar. Maka besar sudutnya adalah 80 derajat. Oke, jadi pilihannya adalah 80 derajat. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 10. Berikut ini sudut yang besarnya 40 derajat adalah, baik, kita bisa lihat ada sudut, ada yang A, B, dan C, dan D. Nah, yang besarnya 40 derajat berarti kan kurang dari 90 derajat. Yang kurang dari 90 derajat bisa kita lihat di sini, yaitu yang A dan B. Nah, sedangkan yang C ini adalah sudut siku-siku besar 90 derajat, sedangkan yang D ini adalah sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Jadi pilihan jawabannya kalau yang A atau yang B. Nah, sekarang kita tinggal menghitung dengan busur derajat, yaitu yang
A terlebih dahulu ya. Baik. Oke. Yang A ini sudutnya yang A ini sudutnya sebesar 60 derajat ya. Ini sudutnya 60 derajat. Oke. Sedangkan kita cek yang B. Nah, yang B ini udah langsung kelihatan ya, pakai skala dalam ya. Jadi ukurannya adalah 40 derajat. Nih yang ini pakai skala dalam. Oke. Jadi isinya yang tepat adalah yang B. Oke. Lanjut ke nomor 11. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah di sini kalian harus melihat atau menghitung dulu kira-kira ukurannya berapa ya untuk sudut yang sebelah kiri. Oke. Sudut yang sebelah kiri ini ternyata dia adalah sudut tumpul. Kenapa? Karena dia besarnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, berarti kalau sudut tumpul lebih dari 90 derajat, jika posisinya menghitungnya seperti ini, maka kita gunakan skala dalam. Nah, jadi kita dapat yang ini. Oke, jadi yang ini ya, 120 derajat. Jadi sudut yang ini besarnya adalah 120 derajat. Lalu sedangkan kita akan menghitung yang ini. Nah, ini kan terbalik ya sudutnya. Oke, kalian bisa menghitungnya seperti ini. Nah, ini juga sama, yaitu sudut tumpul. Nah, karena dia lebih dari 90 derajat, maka dia harus memakai skala luar ya. Karena lebih dari 90 derajat. Kalau kita pakai skala dalam nanti salah. Jadi pakainya yang skala luar. Karena dia adalah sudut lebih dari 90 derajat. Jadi isinya ini adalah 110. Oke. Nah, jadi pernyataan berikut yang benar, sudut MNO, yang A, MNO lebih besar daripada sudut PQR. PQR. Nah, dari pilihan A aja udah ketahuan jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next. Nomor 12, perhatikan sudut berikut. Urutan sudut di atas dari yang terkecil. Nah, kalau dilihat dari gambar-gambarnya ini sudah kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sudut CDE, GHI, dan STO. Nah, dari sini sudah kelihatan kok mana sudut yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang pertama sudut GHI. Ya, sudut GHI. Yang paling kecil. Nah, yang C ya. Oke, yang lain udah nggak ada lagi pilihannya. Kemudian yang kedua adalah sudut CDE. CDE, STO. Berarti yang jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya. Jenis sudut berikut adalah ya, sudut siku B. Kemudian nomor 14. Di bawah ini merupakan sudut lancip. Nah, kita cuma hanya lihat aja, tidak perlu menghitung ya. Karena ini pasti bisa kalian lihat. Yang A ini adalah sudut siku. Sedangkan yang B, nah ini baru sudut lancip. Ya. Kemudian yang C ini sudut tumpul, yang D ini adalah pelurus ya. Oke. Jadi isinya adalah yang B. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ke nomor 15. Besar sudut berikut adalah, oke, kita hitung ya. Ini adalah sudut lancip karena sangat tajam. Nah, oke. Setelah kita hitung, nah karena sudut lancip, maka dia pakainya kurang dari 90 derajat. Berarti pakainya yang skala dalam. Nah, ini setelah dihitung, yaitu ukurannya setelah diukur 30 derajat. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 16. Besar sudut berikut adalah, nah ini adalah sudut tumpul. Nah, karena ini bentuknya terbalik, jadi kita menghitungnya terbalik juga.
Atau bukunya boleh diputar kalau misalnya kalian bingung. Baik. Ya, karena ini sudut tumpul, maka besarnya harus lebih dari 90 derajat. Jadi kita akan menggunakan skalanya skala luar. Kalau nanti gunainnya skala dalam, nanti jadi sudut jadi hitungannya malah salah. Oke, jadi kita pakai skala luar ya. Nah, ini lurus. Nah, dapatnya adalah 140 derajat. Oke. Kemudian nomor 17. Besar sudut di samping adalah, ya, ini udah pasti sudut siku-siku ya, karena ada gambar sudut siku-sikunya di sini. Berarti besarnya adalah 90 derajat. Oke, next. 18. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam berikut adalah, nah, masih ingat kan? Setiap loncat satu kali, itu besarnya adalah 30 derajat. Ya. Nah, ini loncatnya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi isinya adalah 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Ya. Oke, next kita ke nomor 19. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam berikut adalah, nah, sudut yang dibentuk adalah yang ini sudutnya. Nah, tapi dia ini ada setengahnya karena jam 1.30 atau jam 13.30 ya, jadi ada setengah. Nah, ini kan kalau loncat setiap 1 jam itu kan 30 derajat, maka jika hanya setengah, itu besarnya hanya sebesar 15 derajat. 30 dibagi 2. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 120. Nah, ini baru kalau yang sampai ke angka dari sini ke sini. Nah, sedangkan sih ada setengahnya kan, berarti 120 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 135 derajat. Oke, selanjutnya nomor 20. Jam yang sudut antar jarumnya 150 derajat. Nah, 150 derajat. Kita lihat yang A. Yang A ini besar sudutnya adalah 90 derajat, jadi tidak mungkin 150 derajat. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. 15, tapi ada setengahnya di sini, berarti 15 ditambah 150 ditambah 15 menjadi 165. Berarti yang B ini isinya 165 derajat. Yang A tadi 90 derajat. Yang C ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 180 derajat. Sekarang yang ini. Sudutnya yang ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 15, 150. Berarti dikali 30 150 derajat. Berarti pilihannya adalah yang D. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke uraian. Oke, sekarang kita akan lihat soal yang A. Ukurlah besar sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat. Baik, kita akan menghitungnya ya. Ini adalah jenis sudut lancip. Nah, berarti kurangnya dari 90 derajat. Kalau kurangnya dari 90 derajat, berarti kalau menggunakannya cara seperti ini ya, berarti besarnya pakainya berarti skala luar ya, karena kurang dari 90 derajat. Nah, kalau pakai skala dalam nanti bisa-bisa angkanya besar. Oke, jadi kita lurusin. Nah, ternyata besarnya adalah 45 derajat. Oke, kemudian yang B. Yang B juga kita akan hitung. Ini adalah sudut tumpul ya. Oke, sudut tumpul. Nah, karena kita sudut tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Nah, maka pakainya nggak mungkin yang atas atau skala luar, pasti pakainya yang skala dalam. Jadi besarnya adalah 110 derajat. Oke, kemudian besar sudut GHI. Nah, ini adalah juga sudut tumpul. Nah, kita akan hitung sudut tumpul. Ya, ini adalah karena sudut tumpul lebih dari 90 derajat,
maka pakainya skala yang luar. Jadi isinya adalah 130 derajat. Oke, sedangkan yang ini sekarang kita hitung. Oke, baik, pas banget 90 derajat. Ya, baik itu ya teman-teman semua, pembahasan kita di uji kompetensi 6. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan betul semua ya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.